Shalom, Om, salam sejahtera untuk kita semua. Acara press conference oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Informatika bersama PSSI. Kita sebut satu persatu. Alhamdulillah, yang ini kita ketemu secara langsung. Saya mungkin akan memperkenalkan diri dulu saja. Kalau nanti masalah itu kan biar tanya jawab ya, santai. Tadi beliau bertanya nama saya, nama Yoyok Sukawi itu nama began Mbak, itu bukan nama asli. Nama asli saya itu AS Sukawi Jaya. Ya, nama panggilannya Yoyok Sukawi. Memang kenapa Yoyok Sukawi? Karena nama saya sulit diingat. Jadi teman-teman saya kayak Mas Lukas itu nggak mau manggil Alam Syah Tiada Negara Sukawi Jaya. Dia mau manggilnya cukup Yoyok anaknya Pak Sukawi gitu aja, lebih gampang. Oke, saya ingin melaporkan bahwa menyampaikan ke teman-teman media gelaran Piala Dunia U17 ada di Surabaya, ada di Solo. Ini kami sebagai tuan rumah Asosiasi Provinsi Sepak Bola Indonesia bersama dengan PSSI berkolaborasi bersama dengan seluruh kementerian. Di sini dukungan pemerintah luar biasa. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian sudah melihat tontonan yang berkualitas sekelas dunia. Berikut dengan kepanpelannya, semuanya berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Dan kalau boleh kita mohon teman-teman media memberikan aplaus kepada PSSI dan juga pemerintah. Harus kita akui bahwa gelaran Piala Dunia U17 ini sukses besar, walaupun belum selesai. Dan mungkin walaupun tadi malam timnas kalah, ya, 17, nggak ada masalah. Tujuan kita tidak hanya itu, tujuan kita juga sekaligus memberikan pengalaman kepada adik-adik. Juga kita ingin menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia siap menggelar event internasional sekelas Piala Dunia. Itu yang terpenting. Masalah tadi pembinaan, cerita terkait arahan, izin langsung saya sampaikan atau tunggu tanya jawab? Oke. Bapak Ibu, Mas-mas kalian, kalau bicara pembinaan mungkin nanti panjang dan ngantuk. Saya akan coba persingkat. Jadi kata kunci keberhasilan itu tidak cuma PSIS, tapi Jawa Tengah selalu berhasil mengorbitkan pemain-pemain muda baru. Itu kata kuncinya yang pertama adalah kompetisi berkelanjutan yang masif dan berjenjang. Itu kuncinya. Tidak bisa kita ingin membentuk pemain hebat, pemain bagus kalau kompetisinya nggak ada. Juga kalau kompetisinya ada, hanya kompetisi ala kadarnya, nggak mungkin bisa. Kompetisi itu harus berjenjang berkelanjutan. Artinya apa? Saya akan sedikit bercerita. Di kota Semarang, itu Bapak Ibu sekalian, ada kompetisi baik resmi maupun tidak resmi dari usia 8 tahun. SSB 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun, 15 tahun, hingga 17 tahun. Itu ada kompetisi resmi dan ada kompetisi nggak resminya. Kompetisi nggak resminya jauh lebih banyak. Masih ada lagi turnamen-turnamen tingkat SD, SMP, SMA. Ini kompetisi resminya. Yang resmi ada banyak sekali. Yang pertama diinisiasi oleh Asosiasi Sepak Bola Kota Semarang, ASKOT PSSI Kota Semarang, melalui induk organisasinya. Yang kedua, melalui klub profesional dari PSIS Semarang. Ini ada juga. Di PSIS Semarang ada namanya Elite Pro Academy, usia 16, 18, 20. Di bawahnya kita ada namanya PSIS Development. Nah, ini yang usia lebih muda, usia 8, 10, 12, 14. Jadi dari sisi klub profesional ada pembinaannya. Dari sisi federasi Asosiasi Kota Semarang ada pembinaannya. Dan jangan lupa Bapak Ibu sekalian, kompetisinya itu wajib berkualitas.
kompetisi berkualitas itu ada sedikit contoh yang mungkin Bapak Ibu pasti akan menemukan hampir di semua kompetisi atau turnamen usia muda. Bapak Ibu kalau nonton pertandingan SSB akan banyak ibu-ibu yang berdiri di pinggir lapangan yang selalu teriak-teriak. Anaknya dapat bola, ayo cepet-cepet lempar ke depan. Ibu-ibu ini sudah jadi pelatih karena ini memang dinamikanya seperti itu. Tapi ini membuat kompetisi tidak berkualitas, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau di kami, di PSIS atau di Asosiasi PSSI Kota Semarang, ibu-ibu ini boleh nonton tapi harus di tribun dan tidak boleh bersuara. Karena ini akan mempengaruhi masa kecil anak itu. Bapak Ibu perhatikan, pemain timnas kita yang usianya di atas 23 tahun, kalau kita main di luar negeri posisi tertekan, mereka pasti akan lempar bola kemanapun aja. Langsung dapat bola lempar, dapat bola buang. Karena ini kebiasaan dari kecil, orang tuanya suka kalau tertekan buang. Bolanya buang. Nah, inilah salah satu masalah mungkin yang harus dirubah supaya sepak bola kompetisinya berkualitas. Nah, setelah kompetisinya berkualitas, Bapak Ibu sekalian, di dalamnya juga harus ada fair play. Dari kecil itu kalau Bapak Ibu lihat di tingkat SSB berkompetisi saja, orang tua itu sering nego sama wasit supaya klub atau SSB anaknya dimenangkan. Jadi kalau kita bilang mafia wasit, itu semua kita sendiri sebenarnya, semua mafia wasit. Ini harus dibenahi dulu. Gak boleh. Kalau kita di Semarang sudah gak ada seperti itu. Gak ada lagi anak-anak berantem. Gak ada lagi semua saling curiga. Karena kita untuk fair play kita utamakan. Setelah itu kompetisinya berkualitas, harus berjenjang berkelanjutan. Nah, disinilah peran Asprof. Jadi setelah di tingkat kota ada pemenangnya, harus lanjut. Ya habis kompetisi menang di tingkat Semarang. Dari tingkat Semarang harus ditandingkan Semarang, Kendal, Solo, Brebes dan lain sebagainya. Berkelanjutan supaya pemain-pemain anak-anak muda ini nggak berhenti. Gitu. Setelah di peran Asprof ada lagi peran PSSI, Federasi yang di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir. Sekarang itu sedang genjot kompetisi usia dini Piala Suratin, usia 15, usia 17, itu harus bergulir. Supaya apa? Anak-anak ini tadi setelah di SSB, di klub, dia mengikuti lagi Piala Suratin. Tingkatannya sudah nasional, berkelanjutan. Sehingga terbentuklah karakter yang baik, cara bermain yang benar, juga dia ngerti tentang fair play, tentang law of the game, dan lain sebagainya. Itu saja kata kuncinya. Kenapa Jawa Tengah cepat banget kemarin sempat Pratama Arham. Sebelumnya juga banyak banget, kita ada Beni Rumba, macam-macam, ada siapa, Emriban, semuanya. Terus terakhir angkatannya Pratama Arhan yang sekarang fenomenal. Lalu setelah ini di Piala 17 pun Jawa Tengah masih menyumbang pemain juga. Bek kanan itu Habil namanya, Mas Habil. Itu Jawa Tengah asli PPLP. Nah, PPLP itu merupakan peran fungsi dari pemerintah provinsi juga. Mereka juga memberikan support. Jadi dari tadi SSB diambil ke PPLP. Ada yang klub, ada yang kemana. Inilah yang saya sebut, Bapak-bapak sekalian, bahwa pembinaan harus berkelanjutan. Jadi semua prosesnya itu ada, dan ini menghabiskan uang banyak, nggak murah. Itu. Jadi namanya pembinaan itu nggak murah. Pembinaan itu pasti menghabiskan biaya, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga. Nah, inilah fungsi dari federasi, pemerintah terus harus selalu membina tentang pembinaan ini. Jadi nggak bisa kalau kita kompetisinya berhenti, pembinaannya tidak berkelanjutan,
Bagaimana kita bisa membentuk pemain? Nggak mungkin kita bisa mencetak pemain. Itu saja mungkin awalan dari saya yang perlu saya ceritakan. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau terkait baik terkait PSIS maupun terkait PSSI Jawa Tengah, silahkan. Terima kasih. Era sekarang gitu, ketika bermain di liga atau dimanapun. Oke, saya buka 2 penanya dulu. Monggo dari teman-teman media. Mas Edwi. Sini satu ya, Mas. Siapa itu Mas? Aku lupa. Ya pokoknya itulah. Mas Edwi.